Selama ini banyak dari kalian yang nanya ke gua, "Bang, gua live streaming juga nih. Kira-kira mic yang bagus buat live streaming tuh apa? Bang, gua mau jadi YouTuber juga dong, tapi nggak mau pakai mic bawaan headset kayak gini. Ada rekomendasi mic yang murah tapi bagus nggak?" Nah, teman-teman, di video kali ini gua mau unboxing sekaligus review sebuah mic yang menurut gue cocok untuk para streamer pemula ya. Streamer yang udah lama juga sebenarnya cocok-cocok aja sih. Kalau kita udah ngomongin equip kan subjektif ya teman-teman ya. YouTuber yang udah gede tapi pakai equip yang murah ya ada juga. Kalau emang dia nyaman sama equip itu mau gimana gitu kan. Jadi kalau kalian di sini minta rekomendasi dari gue mic yang sekedar murah doang, gue nggak bisa kasih rekomendasi teman-teman ya, karena zaman sekarang harga sama kualitas itu kebanyakan berbanding lurus begitu. Ada harga, ada kualitas ya kan. Tapi kalau kalian minta rekomendasi mic yang worth it gitu ya, dalam artian harganya masih masuk akal dan kualitas yang dikasih juga setara, itu gue bisa kasih rekomendasi teman-teman. Jadi sekarang di depan gue ini udah datang paket yang isinya mic ya teman-teman ya. Kalian juga pasti udah tahu ini mic apa karena udah lihat dari thumbnail sama judulnya juga kan. Ngomong-ngomong, ini langsung dikirim dari Cina ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini masih ada tulisan Cinanya. Ini nyampainya jadi lama banget teman-teman ya. Padahal udah dikirim dari awal Desember tapi baru nyampe sekitar tanggal 25 sampai 26 gitu. Jadi kita akan sama-sama unboxing teman-teman ya. Kita lihat isi di dalamnya dapat apa aja. Terus kita review juga mulai dari tampilan, fitur, kualitas, suaranya sekalian. Gue juga akan bandingin sama kualitas suara dari mic bawaan headset yang gue pakai sekarang ini, yaitu DBE GM300. Oke, tapi sebelum kesana teman-teman bisa like dan subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan kalau gue ada upload video lagi. Loncengnya juga jangan lupa dinyalain teman-teman ya, supaya kalau ada aktivitas apapun di channel ini kalian bakal langsung dapat notifikasi. Yaudah teman-teman, sekarang langsung aja kita unboxing dan review si mic Vivine Ampligame A8 ini. Oke teman-teman, sekarang langsung aja kita unboxing untuk mic-nya, isinya ada apa aja. Jadi gua siapin pisau dulu ya teman-teman ya buat ngebuka kardusnya nih. Ini lumayan tebal juga nih kertasnya nih. Kertas dari Cina cuy. Hehe. Seperti biasa ya, di dalamnya ini pasti ada dikasih bubble wrap lagi. Ini di dalamnya ada mic-nya teman-teman ya. Dan aduh, ini sampai gua singkirin dulu. Terus kita buka bubble wrap-nya. Dia nggak terlalu tebel sih packingnya ya. Padahal gue ngeri-ngeri juga loh, soalnya ini dikirim langsung dari luar negeri teman-teman. Semoga aja nggak penyok-penyok gitu ya kardusnya ya. Kita lihat dan langsung. Oke. Mana yang depannya ya? Di depan ini. Oke, ini dia teman-teman. Kalian bisa baca ya. Vivine Ampligame A8. Nih A8-nya di sini nih. Kayak agak-agak samar-samar gitu karena tulisannya warnanya ungu juga gitu loh teman-teman. Jadi kurang lebih tampilan boxnya kayak begini aja teman-teman ya. Tampilannya lumayan premium sih kalau gue bilang. Jadi ini untuk berat total sepaket nih kurang lebih ya 1 kilo ya teman-teman ya. Nah, buat kalian yang nanya ini mic tuh harganya berapa ya dan belinya di mana teman-teman ya. Mic Vivine Ampligame A8 ini kalian bisa dapetin dengan harga antara 900 ribuan sampai 1 juta gitu ya teman-teman ya. Tergantung di toko mana kalian beli gitu. Nah, untuk link pembelian kalau kalian pengen beli gitu ya, ntar gue akan langsung taruh aja di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung kunjungin link pembeliannya ada di situ teman-teman ya. Jadi gue mau kasih lihat sedikit untuk ininya ya, kardusnya ya, ada apa aja di sini. Di sini dia juga kasih lihat fitur-fiturnya apa aja. Ada RGB lighting ya teman-teman ya. Jadi ini menurut gue lumayan premium teman-teman dengan harga yang 1 juta ke bawah gitu ya, tapi kalian udah dapat mic yang RGB gitu. Kan kalian tau lah yang mic RGB merek sebelah tuh harganya udah di atas 1 juta gitu. Terus di belakangnya nih nanti kita kayaknya dapat stand juga ya teman-teman ya. Kalau kalian bisa lihat di sini nih harusnya dapat stand juga. Sama dapat pop filter juga tuh harusnya teman-teman ya. Nah, di sini kita dikasih tahu spesifikasinya apa. Dia patternnya itu cardioid ya teman-teman ya. Berarti dia cuma satu arah doang arah suaranya. Tipe mic-nya itu kondensor, outputnya langsung pakai USB teman-teman ya. Udah gitu aja sih teman-teman ya. Maksudnya dia kasih tahu fitur-fitur standar yang udah pasti ada di sebuah mic gitu loh. Jadi langsung aja gua akan buka isinya apa aja teman-teman ya. Jadi dari bawahnya gini teman-teman, bukanya begitu. Oke. Ini dapat apa user guide gitu, nggak perlu sebenarnya. Terus ini ada dikasih busa teman-teman, lumayan tebel nih buat apa isi mic-nya ya. Jadi gua
tenang lah, maksudnya walaupun dia dibungkusnya tadi itu agak tipis gitu ya packingnya, tapi dia dalamnya ternyata ada busa penahan gitu yang lumayan tebal, jadi harusnya aman sih. Terus ini dulu, dan ini pop filter ya teman-teman ya, jadi nanti ini tuh harusnya ditaruh di depan mic-nya begini gitu loh, jadi kalau kita mau ngomong tuh kayak begini teman-teman ya. Terus untuk kemasannya lagi kita udah pasti ya dapat mic-nya lah ya teman-teman ya. Ya jelas lah, masa kita beli mic dapetnya bakso. Ini kalau kita lihat di mic-nya, ini tuh di sini udah terpasang shock mounting teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak tahu shock mounting itu fungsinya buat apa, ya ini tuh sebenarnya untuk mencegah supaya suara-suara getaran di sekitar mic tuh nggak masuk gitu ke mic-nya. Jadi andaikan kalau nggak sengaja kesenggol gitu teman-teman ya kita ya mic-nya, itu suara getaran mic-nya itu akan lebih diredam gitu loh teman-teman. Nggak ada suara der 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 gitu kalau misalkan nggak sengaja kesenggol gitu teman-teman. Terus ini tadi pop filter ya, gue udah sebutin juga tadi. Ntar dipasangnya di kalau nggak salah begini nih. Nah, ini ada kayak ada apa sih, dua colokan gitu di sini ya, ada dua slot itu. Ini harusnya taruh di sini nih. Ini di sini nih tuh. Ya, jadinya kayak gini nih nanti teman-teman. Dipasang apa pop filternya di sini kayak gitu. Ntar kita ngomong kayak begini nih jadinya. Gitu. Kita juga dapat apa stand ya buat ditaruh di meja gitu ya teman-teman ya. Atau misalkan kalian yang punya flexible stand gitu ya teman-teman ya, itu juga bisa teman-teman, tapi flexible stand itu dijual terpisah gitu, nggak jadi satu di paket penjualan teman-teman ya. Terus apalagi di sini, oh ya, kita akan dapat satu kabel USB Type C ini harusnya sih ya, ini USB Type C ke USB Type A, ini buat konekin mic-nya ke PC kita teman-teman ya, itu udah pasti dapat. Terus ini ada apa nih, oh ini kayak apa lagi ya bilangnya, ini kayak bracket gitu sih, mounting buat ke yang flexible standnya gitu. Jadi ini nanti kalian bakalan taruh di sini nih harusnya nih. Aduh jatuh. Nih, taruhnya harusnya di sini nih. Gantiin yang ininya. Jadi ini pasang di sini, terus ini masuk ke flexible stand yang di meja itu loh yang begini. Itu kayaknya sih harusnya begitu ya teman-teman ya. Apalagi isinya udah nggak ada lagi sih. Itu doang teman-teman ya. Jadi ini gue taruh sini dulu, juga gue taruh sini dulu deh. Udah nggak ada lagi teman-teman, isinya nggak ada apa-apa lagi di dalamnya, udah tinggal dusnya sama busanya doang teman-teman ya. Jadi kita singkirin dulu. Nah, ini dia mic-nya teman-teman. Kurang lebih segini lah kalau kalian pakai stand buat di mejanya. Kalau menurut gue pribadi teman-teman ya, gue suka mic ini karena dia tuh ukurannya termasuk compact gitu, nggak terlalu gede gitu. Ya tahu sendiri kan teman-teman ya, gue biasa main game FPS gitu loh. Jadi gue membutuhkan pandangan yang jelas ke layar gitu. Jangan ada benda-benda yang menghalangi pandangan gue, apalagi kalau mic tuh segede gaban gitu di sini, menghalangin pandangan gue banget gitu. Nah itu gue nggak suka teman-teman. Mic ini bisa dibilang ukurannya kecil, jadi harusnya nggak mengganggu pandangan gue ke layar sewaktu gue bermain game gitu loh. Ini misalkan posisi gue main game kan begini ya teman-teman ya, mic-nya ada di sini. Oke, gue dongakin dikit deh supaya kelihatan jelas. Nah, kayak begini. Paling banter kan kayak begini ya teman-teman ya. Ini sih nggak mengganggu pandangan gue sama sekali teman-teman, karena gue masih bisa melihat layar dengan jelas seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya gue mau bahas dari sisi build quality-nya dari McDivine A8 Ampli Game ini teman-teman ya. Kalau gue lihat di sini sih dan gue rasain juga, gue pegang-pegang, ini build quality-nya bagus ya teman-teman ya. Dia tuh solid gitu loh, gak terkesan ringkih dan murahan gitu. Dia juga catnya juga pakai doff gitu ya teman-teman ya, jadi menambah kesan premiumnya juga. Terus untuk fitur-fiturnya nih, si McDivine Ampli Game A8 ini punya tombol ya teman-teman ya di sini kalau kalian bisa lihat nih. Ini untuk mengatur nyala RGB-nya tuh kalau gue pencet-pencet gitu ya. Nah, buat teman-teman yang suka RGB-RGB-an nih ya, itu pasti kalian bakalan suka mic ini teman-teman. Ada lah di merek sebelah yang punya fitur RGB gitu, tapi harganya tuh setahu gue udah di atas 1,5 juta gitu. Jadi mic ini dengan harga di bawah 1 juta udah punya fitur RGB yang bisa diatur-atur, itu menurut gue sih oke banget sih. Terus kita lihat di sisi atas dia punya tombol untuk mute mic-nya teman-teman ya. Tuh kalau misalkan kita pencet akan berubah warna jadi warna merah tuh kayak gitu ya. Ini fitur yang umum ada di mic desktop pada umumnya sih teman-teman ya. Terus di bagian bawahnya sini kalau kalian bisa lihat ada dua jack teman-teman ya. Yang satu itu pastinya colokan USB untuk kita connect ke PC kita teman-teman ya. Terus udah gitu di sebelah sini ini tuh ada jack 3,5 mm untuk kita bisa dengar hasil suara rekaman mic-nya gitu.
Terus dia juga punya pengontrol volume teman-teman ya, buat input mic-nya. Jadi kita nggak usah susah-susah atur-atur lagi dari taskbar di bawah gitu, inputnya mau seberapa gede kayak gitu. Oh ya teman-teman, terus buat kalian yang nanya polar pattern dari mic ini seperti apa, ya mic ini tuh punya polar pattern cardioid teman-teman. Jadi kalian cuma bisa ngerekam dari bagian depan mic-nya aja nih teman-teman, yang ada pop filternya ini di sini nih. Ini bagian depannya nih yang ada pop filternya. Kalau ini bagian belakangnya nih nggak akan kerekam teman-teman ya. Maksudnya lebih kecil lah ngerekam suaranya. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung tes aja ya kualitas suara dari mic V-Fine Ampligame A8 ini gimana. Di sini gue akan langsung membandingkan sama mic bawaan dari headset DBE GM300 yang biasa gue pakai ini. Kalian udah sering lah ngeliat gue live streaming gitu ya pakai mic headset ini. Apakah suara dari V-Fine A8 ini bisa sama bagusnya atau bahkan lebih bagus dari mic DBE GM300 gua. Ini sekarang gua akan mengaktifkan suara dari DBE GM300. Cek tes 1 2 3. Ini adalah suara dari DBE GM300. Selanjutnya gua akan pindah ke suara V-Fine A8. Cek tes 1 2 3. Ini adalah suara dari mic V-Fine Ampligame A8. Lanjutnya gue akan balik lagi ke DBE GM300 teman-teman. Ya begitulah kurang lebih teman-teman kualitas suaranya ya. Jelas beda teman-teman. Beda. V-Fine A8 ini punya suara yang lebih jelas dan lebih ada tenaganya gitu teman-teman. Bassnya juga lebih berasa dan suaranya juga lebih apa ya, lebih jelas gitu loh, didengar ngomong apa kayak begitu. Gimana pun ya pastinya tetap lebih beda lah daripada mic bawaan headset gitu teman-teman ya. Nah setiap barang itu mau dia mahal ataupun murah pasti punya sisi plus dan minus teman-teman ya. Untuk mic V-Fine Ampligame A8 ini juga punya sisi plus minus teman-teman. Dan gua akan mulai dari sisi plusnya dulu. Dia punya desain yang keren teman-teman. Udah gitu dia juga ditambah punya fitur RGB, itu menambah estetikanya. Terus build quality-nya solid, nggak ringkih teman-teman ya. Udah gitu harganya juga masih reasonable, pas dengan kualitas yang ditawarkan, nggak kemahalan ataupun terlalu murah. Dan yang paling penting suaranya itu jernih teman-teman. Itu yang paling penting lah dari sebuah mic ya kan. Buat apa kita beli mic bagus-bagus, tampilan keren tapi suara nggak jelas, kan kayak begitu. Terus untuk sisi minusnya nih teman-teman ya, dia belum ada software sound terpisah kayak gitu. Ya mungkin bisa diakalin dengan cara kalau misalkan kalian live streaming gitu ya di OBS, itu kalian bisa download VST plugin lagi gitu buat menambah kualitas suara kalian. Terus yang kedua nih teman-teman, kalau lagi pakai mode RGB yang ganti-ganti nih teman-teman, contohnya kayak begini nih. Ini kan mode satu warna nih, gua akan ganti dulu jadi dia breathing gitu ya, ganti-ganti warna ya. Ini tuh nggak tahu kenapa mute-nya itu bisa aktif sendiri teman-teman. Jadi kalau kalian nggak ngeh nih ya, misalkan kalian pakai mode apa RGB-nya itu yang gonta-ganti kayak begini nih, itu dia mute-nya tiba-tiba bisa aktif sendiri teman-teman. Jadi kalian lagi asik ngomong gitu ya, tiba-tiba suara kalian hilang gara-gara mic-nya tiba-tiba nge-mute sendiri kayak gitu. Gimana ya? Gua harap V-Fine bisa kasih perbaikannya sih. Jadi mau nggak mau untuk sementara ya kita pakai mode LED yang satu warna aja gitu. Misalkan gue suka warna merah nih, nah ini gue akan ganti ke warna merah aja kayak begitu teman-teman. Ya warna merahnya juga udah lumayan keren kok di sini. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan tes mic ini sewaktu bermain game. Yang gue tes di sini akan lebih ke space-nya gimana sewaktu gue bermain game ya teman-teman ya. Apakah mengganggu penglihatan gue atau enggak. Sama kalian juga nanti bisa denger sendiri hasil suara dari mic ini tuh gimana sewaktu gue ngomong sambil main game. Suara gue apakah masih kedengeran jelas atau enggak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja di sini gue akan main di mode red rock aja ya, yang terkenal berisik gitu ya. Ini gue sambil ngomong, kita sambil main. Apakah suara gue jelas? Kalian bisa dengar sendiri lah. Dan so far ya, ini nggak menghalangi pandangan gue sih. Gue masih bisa ngeliat jelas. Dan nggak apa ya, nggak bikin pandanganku teralihkan gitu loh. Gue masih bisa membidik dengan bener juga ya, aim gue masih bisa kayak normal sih. Cuman mungkin gue sedikit belum terbiasa aja gitu sama tampilan baru desktop gue, karena ada apa ya, satu benda lagi gitu loh di depan muka gue.
Tapi overall sih ini masih enak loh teman-teman. Pandangannya masih luas, gue buat ngeliat ke depan. Dan so far selama gua main masih belum ini ya teman-teman ya, yang gue bilang mic-nya apa, fitur mute-nya aktif sendiri itu belum sih. Semoga aja enggak. Wow, soalnya kalau misalkan tiba-tiba hilang suara gua kan, apalagi kalau gua lagi live streaming itu kan mengganggu banget tuh teman-teman. Ini gue lagi pakai mode yang ini ya, yang RGB-nya nyala ganti-ganti gitu. Ups, hampir aja mati gue. Gila. Masih enak teman-teman. Gue nggak terganggu sama sekali dengan apa, ada mic di depan gue kayak begini. Gue masih bisa main dengan bagus kok. Jadi nggak masalah teman-teman. Kayak yang gue bilang di awal tadi, ini mic tuh ukurannya compact gitu ya kan. Jadi nggak menghalangi pandangan sama sekali. Kayak gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Ini gue juga udah sambil ngomong dalam kondisi berisik nih. Kalian harusnya masih bisa dengar dengan jelas suara gue sih. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulannya, mic V-Fine Ampli GM-A8 ini adalah mic yang worth it untuk kalian beli di range harga 900.000 sampai 1 jutaan ya teman-teman ya. Dia tuh punya build quality yang kokoh, kualitas suaranya juga jernih, modelnya juga keren ya teman-teman ya. Ditambah ada RGB-RGB-annya kayak begini. Sama yang paling penting dia tuh ukurannya juga compact gitu. Jadi nggak ngeganggu kalau kalian lagi live streaming sambil pakai mic ini teman-teman. Cuman ya paling kurang di tombol mute-nya aja nih yang suka aktif sendiri kalau lagi pakai mode RGB yang cycle kayak begini nih. Ya solusinya kalian bisa pakai mode RGB statik aja. Ini diganti jadi satu warna. Tuh kayak begini teman-teman, misalkan ya cukup satu warna aja kayak gitu, supaya mute-nya nggak nyala sendiri teman-teman ya. Gue mau kasih tahu lagi ke kalian ya, buat kalian yang tertarik untuk beli mic ini, kalian bisa beli mic ini dengan harga di range 900.000 sampai 1 jutaan. Link pembeliannya nanti gue akan taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung cek aja di situ teman-teman ya. Jadi menurut kalian gimana teman-teman, apakah mic ini worth it untuk dibeli? Menurut gue mic ini cukup worth it, walaupun harganya udah agak masuk ke kelas menengah juga teman-teman, di atas 800.000 begitu. Cuman bagi gue ya, beli barang yang agak mahal sedikit tapi bisa tahan lama dan kualitasnya bagus, ya kenapa enggak kayak gitu teman-teman. Daripada kita beli yang murah tapi sebentar-sebentar rusak terus beli lagi, kan sama aja mahal juga tuh kita keluar duitnya ya kan. Jadi sampai di sini dulu teman-teman untuk video review mic V-Fine Ampli GM-A8 ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Jangan lupa buat di like, share, komen, dan subscribe supaya channel ini makin rame. Main juga ke sosial media gue, itu linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Dadah.